Halo semuanya, selamat datang di channel YouTubeku di program Intuisi. Di program Intuisi ini sebenarnya sudah aku mulai setahun yang lalu, di mana aku membuat video ini sesuai dengan keinginan hatiku. Pendapatku tentang isu-isu yang sekarang lagi beredar atau yang sedang beredar di masyarakat, ataupun yang sudah klasik tapi ya pengen aja aku sampaikan gitu ya. Di video kali ini yang menarik menurutku untuk saat ini adalah tentang pawang hujan, di mana di MotoGP Mandalika ada sebuah ritual yang dilakukan oleh salah satu orang yang ditunjuk untuk melakukan hal tersebut, namanya Mbak Rara. Nah, seperti yang sudah kita lihat di video-video yang sudah viral itu kan ya. Aku mau ngebahas yang pertama sebenarnya tentang agama. Oke, jadi agama itu menurutku adalah sesuatu yang supranatural. Kadang-kadang di luar nalar kita, yang secara supranatural itu bisa terjadi. Kayak mujizat-mujizat itu bisa terjadi, sesuatu yang memang di luar kemampuan kita lah. Dan selain itu juga ada beberapa yang memang sesuai dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu-ilmu alam dan lain sebagainya gitu. Berbicara tentang ritual juga, semua agama pastinya punya ritual atau prosesi di dalam sebuah agama. Kalau aku pikir secara mendalam lagi, sebenarnya Mbak Rara ini adalah salah satu orang yang memang sedang melakukan ritual di dalam keagamaannya. Nah, terus tanggapan kita sebagai orang yang mungkin berbeda keyakinan dengan si Mbak Rara ini sebenarnya jangan terlalu berlebihan, menurut aku ya. Karena kalau terlalu berlebihan itu malah membuat kita jadi sebenarnya terkesan untuk memojokkan, terkesan kayak menghina orang tersebut di dalam kepercayaannya karena melakukan ritual tersebut. Nah, kalau kita posisikan diri kita, kalau kita umpamanya sedang melakukan ritual agama kita dan kemudian ada orang yang menertawakan atau mungkin mengatai kita dengan sesuatu yang tidak berkenan untuk kita, ya mungkin kita akan merasa sakit hati, dimana kita juga bisa dijerat suatu pasal yang sering muncul di Indonesia, yaitu pasal penodaan agama, di mana kalau umpamanya orang mau laporkan kita, kalau umpamanya kita melukai pemeluk agama tertentu yang bisa saja membuat diri kita terancam. Jadi sebenarnya di sini adalah toleransi kita untuk saling menghormati antara kepercayaan yang satu dengan kepercayaan yang lain. Oke. Karena aku di kampungku juga banyak juga hal-hal yang seperti itu. Beberapa hal-hal mistis yang masih dilakukan sampai sekarang ini, ritual-ritual yang mungkin tidak sesuai lagi dengan ajaran agama yang aku anut sekarang ini, tapi masih dilakukan oleh orang-orang yang masih percaya, namanya Aluk Todolo. Aluk Todolo itu adalah sebuah kepercayaan orang tua yang dahulu, kemudian diwariskan kepada keturunannya yang masih ada sampai sekarang. Ada beberapa orang yang masih menganut kepercayaan itu sampai sekarang. Dan ritual-ritualnya juga pun masih dilakukan. Kepercayaan nenek moyangku dulu yang kami kenal sebagai Aluk Todolo adalah salah satu bagian dari atau masih serumpun dengan agama Hindu yang ada sekarang ini. Beberapa ritual yang dilakukan di agama Hindu itu, di agama orang tua kami itu adalah, misalnya salah satunya adalah pawang hujan. Kalau umpamanya ada acara-acara tertentu, kemudian ada orang yang ditunjuk untuk melakukan sebuah ritual pawang hujan, itu masih ada sampai sekarang gitu, walaupun sudah terlalu banyak. Contoh yang paling kecil sebenarnya dulu, kalau umpamanya mau katanya ada acara, itu celana dalam kita bisa dilempar ke atap, hujan akan tidak turun pada hari itu supaya acaranya jadi lancar. Berdasarkan ajaran agama yang kuanut sekarang itu kayak tidak sesuai, tidak sinkron ya. Tapi itu adalah kepercayaan orang yang memang ya mungkin menjiwai kepercayaan itu, dan menurut mereka mungkin sudah terbukti. Oke. Nah, kembali ke Mbak Rara yang tadi ya. Jadi sebenarnya kalau aku nonton di videonya itu, Mbak Rara ini sedang melakukan ritual menghentikan hujan itu di tengah hujan gitu ya. Dan aku percaya bahwa kalau sesuai dengan ajaran agamaku ya, itu semua terjadi karena kehendak Tuhan. Itu semua terjadi karena atas izin Tuhan. Aku agak berpikir jauh di saat mungkin sebelum dilakukan acara tersebut, mungkin Mbak Rara sudah melakukan beberapa ritual, tapi akhirnya turun juga hujan
yang walaupun hanya kecil, menurutku itu adalah sebuah siklus yang memang Tuhan izinkan terjadi, walaupun mungkin sudah didoakan sama Mbak Rara, tapi tetap turun hujan. Sama seperti kita di beberapa agama, kalau di ajaran agamaku sendiri itu pernah salah satu nabi, Nabi Elia, meminta untuk tidak diturunkan hujan, itu kurang lebih 3,5 tahun. Waktu yang berbeda juga meminta untuk diturunkan hujan saat manusia sudah merasa kayak merindukan hujan gitu. Dan Nabi Elia berdoa dan diturunkanlah hujan di situ. That's why saya mengatakan bahwa itu semua terjadi karena kehendak Tuhan. Nah, tapi bukan berarti bahwa karena ajaran agamaku tidak sesuai dengan yang ajarkan Mbak Rara dan beliau melaksanakan itu, bukan berarti bahwa saya harus mengucilkan, saya harus mengolok-olok kepercayaan Mbak Rara tersebut, karena itu adalah kepercayaan beliau. Kita tidak bisa memaksakan beliau untuk percaya sesuai dengan ajaran agama yang kita anut, karena memang tidak bisa dipaksakan. Contoh kecilnya saja ya, dalam satu agama, dalam satu ayat, kadang-kadang cara menafsirkan itu beda sedikit. Itu masih sangat manusiawi, karena memang kita sebagai manusiawi sangat penuh dengan keterbatasan. Apalagi kalau umpamanya lintas agama yang memang setiap orang memiliki ritual, memiliki cara, memiliki proses yang berbeda-beda yang tidak akan bisa disamakan karena memang berbeda. Itulah sebabnya kita sebagai orang Indonesia harusnya lebih bisa untuk menghormati ketika ada orang melakukan sebuah prosesi dalam keagamaannya, agar kita tidak berlaku gegabah untuk memojokkan, bahkan mengucilkan, bahkan mengolok-olok, atau bisa jadi sampai pada penodaan kepercayaan yang mereka anut. Kita melakukan apa yang kita imani sesuai dengan ajaran agama kita, kemudian orang-orang yang di sekitar kita juga melakukan segala sesuatu yang mereka lakukan sesuai dengan ajaran agamanya. Nggak masalah kalau umpamanya yang beragama yang satu mengatakan, oh di agamaku tidak seperti itu dan saya kayaknya agak berat untuk melakukannya. Kemudian di agama yang satu lagi mengatakan hal yang sama, bahwa di agamaku tidak diperbolehkan seperti itu dan saya tidak akan melakukannya. Itu maksudku it's okay, karena memang kita berbeda dan kita tidak dipaksakan untuk melakukan sebuah ajaran, melakukan sebuah aturan, melakukan sebuah prosesi atau ritual agama tertentu yang memang kita tidak yakini, yang memang kita tidak percayai. Tapi kita juga tidak bisa memaksa bahwa ada beberapa orang yang melakukan aturan kepercayaannya sesuai dengan aturan kepercayaan mereka yang memang tidak sesuai dengan kepercayaan kita. That's okay, maksudku itu hal yang wajar, apalagi di negara kita yang memiliki keberagaman agama, belum lagi suku, kemudian belum lagi tradisi gitu. Kita harus menunjukkan yang terbaik kepada orang-orang yang mungkin tidak seagama dengan kita. Ya, inilah cara terbaik kami melakukan atau menunjukkan bahwa ajaran kami baik gitu. Bukan memaksakan, bukan menertawakan, tapi menunjukkan yang terbaik versi kita. Oke, thank you. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di program intuisi berikutnya.